populasi, yaitu perkalian antara 6 dan 10. Perkalian dari N4 dan N-bit. Terus kalau IPOP ini adalah jumlah populasi yang ingin kita bangkitkan. Ini serta kita mau membangkitkan berapa populasi. Yang jelas semakin banyak populasi yang dibangkitkan, itu semakin banyak kemungkinan kan dapat yang terbaik, tapi semakin lama juga programnya itu akan running. Jadi di sini saya mengambil 10 karena 10 itu sudah bisa menentukan titik optimumnya. Untuk P-silang, reputasi ini maksudnya adalah probabilitas. Jadi probabilitas pindah silang itu yang tadi yang perkawinan itu. Probabilitasnya saya mengambil 0,5 agar individu orang tuanya nggak terlalu beda jauh nggak sama anaknya. Terus reputasinya 0 karena di sini tidak dilakukan mutasi. Untuk maksimal G itu adalah maksimal iterasi. Makanya berarti harus gitu ya, karena N-bit itu bisa jadi mana? Yang harus itu N-nya, soalnya N itu kan jumlah variabel yang dioptimasinya. Nah, kalau N-nya nggak sesuai sama datanya, ya error. Nah itu kok bisa menentukan harus 6? Ya itu tadi jumlah generator di sistem lampu. Panas jadinya, bukan panas sih, panas. Ada yang baru dulu Pak, saya namanya setelahnya Adit, siapa namanya? Yang Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido dari sini. Yang saya mau tanyakan di fungsi biaya generator ada ABC ya. Terus ada pembangkitnya PLTU, PLTB semuanya. Terus kenapa nilainya berbeda-beda? Terus yang PLTU utara atau selatan kenapa dia sama? Itu aja teman-teman. Ini karena berdasarkan jadi kan tiap generator itu beda. Generator itu punya karakteristik yang masing-masingnya beda. Jadi ini berdasarkan data. Jadi dia itu ini fungsi biaya itu dia setiap generator beda. Kayak PLTU kan dia bahan bakarnya beda. Jadi setiap dia menghasilkan berapa megawatt itu menghabiskan berapa dolar, itu kan tiap generator beda-beda. Makanya ini ada fungsi biayanya. Fungsi biaya ini kalau dilupain dia supaya untuk parabola itu. Terus kalau ini karena dia generatornya hampir sama dengan Dia PLTB tarahan untuk potong bagaimana berbeda. Iya, itu kan PLTB. Selanjutnya saya mau kasih ini ya Mas, baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suwada dari konsentrasi SIE. Di sini saya akan menanyakan yang dimana kita lihat tinjauan pustaka mengutip dari minimum penilaian disebut sebagai ekonomis sistem tenaga. Mungkin itu yang ditanyakan, dan penjadwal ekonomis adalah suatu usaha untuk menentukan besar daya yang harus disuplai dari setiap unit generator untuk memenuhi beban tertentu. Ya, besar daya yang saya maksud berarti setiap unit itu berbeda ya yang disuplainya, mungkin itu saya jelaskan. Dan ada lagi di bagian mikrogenetik algoritma, di sini dikatakan bahwasanya seleksi dan genetika alam algoritma ini terdiri dari pemodelan evaluasi fungsi fitness. Nah, mungkin dari poin-poin tersebut saya belum maksud apa itu fungsi fitness atau seleksi turnamen kayak pertandingan atau pindah silang gitu kan. Ada selanjutnya, dan ada lagi tentang rumus ini. Rumus ini saya mungkin ada tadi
jelaskan tapi begitu cepat Ngeborong. tentang P aktual, P minus, dan ada rumusnya mungkin bisa dijelaskan maksud dari rumus tersebut. Dan F sama dengan 1/H. Ya, mungkin Anda nggak ada ininya, hasil tampilannya Anda mengerjakan itu ada enggak? Perhitungannya. Perhitungannya. Kira-kira seperti itu. Kita mau tanya, kenapa nggak ada soal aja ditanya? Nggak masalah, pokoknya menarik banget. Oke, sip. Belajar semua aja. Satu lagi ya, satu tanya lagi. Abang yang di baju hijau. Itu yang macam-macam yang saya belum hafal. Apa namanya di depan ini? Hah? Siapa namanya? Enggak tahu. Apa? Hasilnya. Saya tanyakan apa namanya ya? Ini kan tentang perkawinan daripada apa namanya tadi listrik ya, generator ya. Nah, apa namanya? Secara realisasinya itu bagaimana? Apakah itu sudah terrealisasi di Lampung, di Karangan, di mana itu? Di Karangan, betul dan segala macam, atau kan belum? Atau ini baru ide gitu dari Mbak Yulinya? Terima kasih. Siapa namanya Mas? Gigi, Pak Gigi. Bukan Mas. Satu lagi. Ya, saya M. Sayadi. Jadi. Nah, dari SIE. Mau nanya tentang latar belakang ini ya. Kebutuhan akan energi listrik semakin lama semakin bertambah ya. Jadi ada hubungannya nggak sama seringnya mati lampu dengan burung ini. Terus sama ininya apa video hasil programnya ya. Belum ditayangin ya. Udah itu aja. Udah. Udah, Pak. Udah lewat. Nanya dikit aja Pak. Tentang kelemahan daripada ini apa namanya? Apa? MGA ini. Kelemahannya. Pikir lagi, udah cukup. Silakan. Oh itu ada warna gitu. apa ya? Penjadwalan ekonomi sehingga menentukan besar daya yang akan disuplai. Memang tiap generator itu dia daya suplai dayanya itu beda-beda, nggak sama. Karena kan tiap generator itu nggak sama. Nah, jadi makanya saya nyari kombinasi yang dimana tiap generator itu berada di titik optimumnya. Tuh. Jadi makanya tujuan di sini dia untuk mencari data optimum di masing-masing generator. Karena generator kan beda ya karakteristiknya antara PLT itu sama PLT itu beda. Jadi dia titik optimumnya juga akan beda. Makanya dayanya juga beda-beda nanti yang dimasukkan. Terus untuk di teknologi algoritmanya ini pengkodaan ini seperti yang di rumus tadi, P aktual ini adalah P yang sebenarnya, jadi dayanya yang sebenarnya itu berapa? Daya generator kan dia ada angkanya. Nah, itu makanya dengan P minimum ini, P minimum itu adalah P
jadi kan tadi saya misalkan generator itu ke dalam bit tadi kan 0101. Nah, ini adalah apa tadi bit yang G1 itu maksudnya bit pertama, G2 itu bit kedua gitu. Jadi kalau untuk mencari preaktualnya yang merubah bit-bit tadi menjadi angka-angka jaya generator itu ada pakai rumus ini gitu. Dengan memasukkan bit-bit tadi ke dalam persamaan ini. Misalnya 0101 gitu ya. Nah, terus minimum dari generator itu adalah 50. Jadi 50 ditambah P maksimumnya dikurang P minimumnya, terus dibagi dengan jumlah 2 pangkat pi. 2 pangkat pi ini adalah iya 2 pangkat pi ini adalah jumlah gennya itu berapa. Pi-nya itu jumlah gen, jadi dari 1 sampai berapa. Misalnya ada 10, berarti dari 1 sampai 10 itu dijumlahin semuanya. Terus dikali dengan jumlah bitnya. Jadi misalnya G1 itu bitnya 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah G2 itu bit kedua itu 0, tambah lagi 1, 2 pangkat 2. Oh, jadi artinya Dimasukin aja. ketika ada 6, tadi ini sampai 6 gitu ya. Itu kan masih dari titik-titik tersebut ya. Terus kalau untuk evaluasi fungsivitasnya ini tadi yang F sama dengan 1/. F sama dengan 1/H. Ini tadi fungsivitasnya. Jadi H di sini adalah total biaya generator. Jadi kan tiap generator tadi kan ada persamaannya. Persamaan itu dijumlah. Nah, inilah hanya itu. Fungsivitasnya itu atau persamaan fungsinya adalah 1/H. Fungsi biaya generator. Hanya fungsi biaya generator. Terus kalau untuk seleksi turnamen itu adalah yang buat yang menang. Jadi yang fitasnya besar dia yang dipilih. Itu yang fitasnya besar dia yang dipilih. Maksudnya dari nilai H. Dari F tadi itu. Terus tidak silang itu adalah perkawinan kayak di gambar ini. Nah, jadi di sini kan ada orang tua 1, orang tua 2. Nah, ini dikawinkan ini anaknya. Jadi ini yang sisi kiri ini yang 000 ini dikawinkan dengan sisi kanan orang tua 2, 000. Inilah anaknya yang 0 gitu. Terus yang orang tua 2-nya dikawinkan dengan yang itu tidak silang. Itu adalah kan di tiap generasi itu ada pasti ada misalkan individu. Nah, hal itu ini berfungsi untuk mempertahankan individu terbaik sampai generasi terakhir. Terus untuk konvergensi dan reinisialisasi itu adalah mengembalikan hasil bit tadi dikembalikan lagi ke daya generator yang sebenarnya. Dibalikin lagi. Tidak pernah nilai itu. Itu yang ditanyanya tadi yang paling kuat yang menang, nah itu yang nilai K-nya itu kan di sini Yang kita nilai F-nya. nilai F-nya. Nah, itu kita nyarinya itu seperti satu persatu dari arahan atau ulu dulu satu persatu atau digabungin semua. Dari semuanya itu yang besar yang kuat ya. Yang biaya. Untuk sentralita akan menjawab pertanyaan dari saudara Dini tentang realisasinya di sistem lampu, apakah ini baru ide atau gimana? Realisasinya sih tahu saya PLN nggak pakai ini ya. PLN itu dia pakai software kalau nggak salah. Tahu saya dia pakai Thailand. Tahu saya tahu. Jadi dia belum pakai metode mikrogenetik algoritma ini baru ya untuk penelitiannya aja. Bagus tuh kalau di ini kalau kayak ada
lampu. Ya, ini bagus kalau misalnya ini benar-benar bisa dibuktikan gitu kan. Kita terapkan dulu di PLN mana dulu gitu, nanti kita datang dengan kalau ada kita. Kelemahannya dari mikrogea ini ya karena itu ya, karena pengambilannya kan secara acak, jadi memang agak lama jadi ininya programnya. Jadi harus pemeliharaan berapa kali dulu karena dia kan pengambilan infonya secara acak. Makanya saran saya masukkan agar bisa digabungkan dengan metode lain. Jadi apa namanya, lebih baik MGA ini ada Memang awalnya lain lagi itu untuk lebih mempercepat ininya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Hadi tentang latar belakang apa hubungannya dengan masih lampu itu juga ini ya, itu sih kegagalan dari ini. Kalau biasanya sih kalau sering mati lampunya sih juga kurang tahu PLN itu apa masalahnya, tapi yang jelas memang suplai dayanya memang kenyataannya itu memang nggak pernah bisa maksimum tiap generator itu kenyataannya. Dan kalau untuk sering mati lampunya kenapa ya, yang saya tahu sih ya biasanya selalu nyalahin sistem interkoneksi ya. Untuk programnya Masih ada pertanyaan? Cukup? jawab pertanyaannya Ya. nah jadi di sini dapat dari program ini didapatlah pembangkit satu itu membangkitkan berapa, pembangkit dua itu membangkitkan berapa. Ini grafik generasinya. Jadi generasi selanjutnya itu dia lebih murah dari generasi sebelumnya. Ya, berikutnya. Judulnya evaluasi ekonomi bisnis. Tadi ekonomi bisnis adalah usaha untuk penentuan daya pada setiap generator. Kalau kamu ada jadi hasil analisa kamu gimana?
Makan. Kalau aku deh. Evaluasi ekonomi kita jadi kita bantu ya. Seharusnya sesuai dengan Sini dah. definisinya itu penjadwalan evaluasi dengan penentuan standar yang kita mengharapkan biaya maksimum yang sesuai beberapa langsung dengan mempertimbangkan ekonomis biaya tadi. Jadi kau ini, kamu buat. Penjelasan nggak ada juga berapa biaya di PRTU Utarakan berapa kan harusnya kamu sarankan berdasarkan informasi dari beban puncak beban rata-rata kamu sarankan sebaiknya titik optimum kerjanya di posisi mana dia apa di rata-rata ya kan tiap beban itu jadi ini maksudnya tiap beban kalau itu beban rata-rata PLT Utarakan itu sebaiknya berapa dari segini untuk beban dasar kan beban itu ada 3 tipe. Kenapa? Ini beban dasar Ini baru. beban puncak itu masih misalnya ini beban rata-rata perputaran dia sebaiknya melakukan segini dapat beban puncak PLT-nya jadi menurut kamu mengambil kesimpulan dari metode ini nilai ekonomisnya sebaiknya pada saat pada beban apa gitu ya. Beban daya yang dikeluarkan oleh beberapa itu dibandingkan dengan beberapa itu berapa banyak gitu kapasitasnya. Jadi kalau memang sebenarnya nggak ada beban berapa gitu. Ini kan memenuhi kebutuhan. Jadi kan waktu ini pasti ada 3 beban itu. Jadi untuk 3 beban itu saya menyarankan masing-masing beda. Misalnya kan ditulis penjelasannya nggak ada keterangannya di sini. Terus ada yang lagi rumusnya menyebutkan T sama dengan FPI sama dengan A plus DPI tambah CPI itu lagi di mana? Terus ABC itu apa parameter apa? Ini saya lihat itu kamu ngambilnya dari hasil kapasitas kamu sebelumnya. Jadi itu kalau dikerjakan sama kapasitas kamu bedanya dengan kamu apa gitu? Ya sama aja. Kalau apa? Sisi biaya kan yang benar itu pasti nggak berubah. Masalahnya baterai jangan ganti. Iya, A itu apa, B itu apa? Enggak, kita bisa rubah variabelnya. Kamu cuma kita 3 variabel A, B, C. Itu karena kita pakai polinom kuadratik ya. Jadi cuma regresi kuadratik yang dipakai. Kalau kamu ingin menggunakan polinom bukan A, B, C, D, mungkin D-nya D pangkat B pangkat 3, apa pangkat D pangkat E pangkat apa harus menggunakan eksponen karena kamu fungsi apa yang kamu gunakan biaya bunga A P1 kuadrat tambah B1 tambah C. Ya A itu apa? A itu komponen apa yang mempengaruhi? B itu komponen apa? C komponen apa? Di teori kamu kan nggak ada referensinya nggak ada. Kalau kakak tingkat kamu udah menggunakan rumus itu sebagai dasarnya, apa kamu buat yang lain gitu? Tambahan referensi parameter lain, misalnya D-nya apa? Kalau ini kan sama sama mahasiswa
Bedanya apa dengan anak biolog? Jadi sambil mengadopsi sana apa aja? Fungsi biayanya Kau fungsi biaya aja. bedanya apa sih Pak? Iya, kan mikro. Bedanya apa dengan si Beda programnya di substansinya apa? Beda antara konsepnya apa? pengambilan populasinya, pengambilan populasinya itu beda. Sama kalau di Bedanya apa? Caranya gimana? baru banyak gitu Pak. Tadi ininya populasinya itu perlu banyak, terus di itu kurang belajar tapi dia yang berbeda, dia mutasi, saya nggak perlu mutasi, kalau di genetik itu harus pakai mutasi. Terus ada metode elitisnya itu, kalau saya kan kalau di mikrometabolisme kan jadi setiap individu itu kan kalau misalnya untuk ketahunan kan belum tentu anaknya itu lebih bagus dari orang tuanya. Nah dengan adanya elitisme ini dia mau tetap mempertahankan individu yang paling bagus. Jadi kalau misalnya orang tuanya lebih bagus dari anaknya ya diambil untuk orang tuanya. Makanya jadi metode saya beda sama biayanya sama gitu. Kamu ngambil dari biayanya sama juga apa itu satuan yang ABC-nya apa? Fungsi biaya itu didapat dari mana? Sebenarnya kamu harus menjelaskan apa arti fungsi biaya. Ada catering namanya ya. Catering itu ya, itu karakteristik dari ventilator. Ventilator kan memiliki catering tipikal dari apa yang dikeluarkan oleh pabrikan. Karakteristiknya itu. Nah, apa dia menjadi catering itu menjadi fungsi biaya? Dan ada A, ada M. M itu duit. A itu dipanggil bandara atau video atau liter atau apa. Print mau buka lapak ya tentang kemarin kan sekarang buka lagi. Bayar habis itu baru nanti kan dapat nomor pinnya itu dimasukin iya di online itu nanti ada masukin ininya pin itu kunci itu baru masukin data nanti di print iya setengah aja nanti artinya ya nggak usah ribet langsung datang aja ya. Iya. Cara ngitungnya gimana? Kok kayaknya beda gitu? Itu baca nomor tadi A, B, C berapa dengan biaya berapa? Jadi lagi sibuk kali ya. Sudah kapan seminar? Nih pengennya besok cuma kayak nggak sensor besok. Rumusnya tadi ABC itu berapa? Jadi udah masukin dulu ini Anas namanya bukannya dia buka lapak sebelahnya
kita gabung tapi beda meja nanti nggak bisa temen kayak gitu maksud gua nggak masalah lu sendiri lu double jadi nggak lu sendiri deh gua cuma ngurusin biaya lu ngurusin pendaftaran iya gua yang masalah bayaran transfer gitu pokoknya kalau diterima tuh lu bisa nggak internet banking internet banking nanti ditanya ke bank dulu kalau gitu dilakukan tiganya Biayanya 147. Satuannya tetap ABC, daftar KPU, ada dengan dalam media juga kan? sama di laptop ya modem juga tinggal CDMA lagi CDMA nih tinggal sudah doang nggak ya makanya internet banking itu ke bank dulu nanti bank nanya ada petunjuknya internet iya cuma kan kita belum terdaftar harus daftar toh ATM nya harus didaftarin dulu biar bisa internet banking Persamaan A tambah BPI tambah CPI kuadrat. Tulis di situ, ini tulis masukkan P-nya sampai X-nya, buat fungsinya, fungsinya nomor 4 P kuadrat, tambah P, masukkan P-nya, itu dipakai. Baik betul. sepatunya paling tinggi tuh F sama dengan F, B1 katakanlah. Videonya nggak ada ya, please. Tulis kalian itu. dibikin beberapa video 15 menit matiin mulai lagi Nah, lo, salah. 31 halaman 29 fungsi biaya. Halaman 29. Terus saya mau lihat dari situ. Keterangannya ABC itu apa enggak ada? Karena ini pakai mouse nah, Beda jadinya. salah ya. yang bener yang mana maaf Terus di ini kamu di ini nomor ABC-nya yang mana? Slide yang salah. Coba lihat programnya. Slide-nya yang salah.
uang gratisnya juga ada. Ya, kalau ini enak. Ininya apa namanya program yang bagian baca positif.